Kampus dari perguruan tinggi agama Islam itu ada tagline-nya adalah "It is my dream Indonesia." Ya. Kita tahun 2021 sudah teragasi baik sekali. Itu benar, betul. Kita itu bersanding dengan UTU juga baik sekali. Betul. UIN juga baik sekali, belum unggul. Yang ada unggul satu-satunya adalah akreditasi baik sekali itu menjadi sebuah keunggulan bagi kampus kita ini. Tentu itu menjadi nilai plus lah. Akan transformasi KIN itu memang satu langkah awal yang besar saya pikir. Transformasi KIN karena yang terjadi masih dalam sosial, dalam promosi kita masih sekolah-sekolah, jadi masyarakat awam juga oh sekolah ini berarti bukan tempat kuliah, tempat sekolah bukan. Di Runding Podcast, we learn, we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat pembelajar yang budiman, alhamdulillah jika sobat membuka konten ini, itu berarti sobat sedang menyaksikan premier konten dari Di Runding Podcast. We learn, we talk. Itu akan menjadi tagline kita sepanjang tahun ini hingga tahun depan insya Allah. Dan itu artinya podcast ini akan kurang lebih sama dengan podcast pada umumnya. Hanya saja ini akan dikelola oleh para akademisi, para homo akademikus yang terdiri dari mahasiswa dan dosen, dan insya Allah akan menghadirkan konten-konten yang menarik dan memberikan solusi atau menjawab tantangan-tantangan yang sedang berlangsung, sedang dirasakan oleh masyarakat. Karena ini konten pertama, jadi kita juga menghadirkan dan kita sangat bersyukur sekali kita kedatangan tamu special guest ya dari unsur pimpinan kampus STEM di Runding Melabuh. Mari kita sapa terlebih dahulu. Pertama Bapak Kandidat Dr. Muhsinuddin MM sebagai Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan, Pak ya. Selamat datang Bapak, terima kasih telah hadir di sini. Apa kabar Pak? Sehat Pak? ya sehat pada pagi hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih telah hadir di sini. Yang kedua kita juga kehadiran Bapak Kabak AUAK. Ya Pak ya? Benar Pak ya? Bapak Kadri MM. Iya, Pak Kadri. Terima kasih Bapak telah hadir. Kandidat dokter. Ya, kandidat dokter insyaallah. Ini insyaallah kandidat dokter semua ini. Pak Kadri sehat Pak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir di podcast kita, dan ini akan menjadi tayangan perdana sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Dari tagline yang kami sampaikan tadi, Bapak-bapak sekalian, sobat pembelajar, itu mengisyaratkan bahwa kita tidak akan terlepas dari dunia pendidikan. Jadi we learn, kita belajar, kita pelajari sesuatu, lalu kita diajar untuk tidak bungkam atas sebuah kebenaran. Dan kampus ini, kampus STEM di Runding ini melihat sisi adanya upaya dari manusia-manusia di Aceh khususnya untuk memajukan, mencerdaskan bangsa tentunya dalam dunia pendidikan. Maka isu-isu di pendidikan ini juga insya Allah akan kita angkat hari ini, khususnya dengan kehadiran kampus ini, kampus Islam negeri di Aceh Barat khususnya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut mungkin sebagai pemangku kebijakan dari kampus itu bisa menjelaskan kepada kita sebenarnya Pak. Jadi kehadiran kita ini sebenarnya apakah telah mengisi kekosongan atau bagaimana Pak yang dirasakan oleh masyarakat Aceh Barat khususnya dan Aceh pada umumnya. Mungkin Bapak bisa komentari sedikit tentang pendidikan kita di Aceh Barat ini, lalu kehadiran kita ini apa urgensinya kampus kita ini Pak, kampus STEM di Runding. Oke, terima kasih pada pembawa acara ya. Hari ini ada Fathur Rahman Armi. Ya Pak. Kandidat dokter juga. Insya Allah, amin. Insya Allah, ya. Dukungan dari kampus besar insya Allah. Bisa melanjutkan S3 kedua negeri, saya pikir itulah salah satu kebijakan atau keinginan dari kampus STEM Melabuh. Baik, yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dan selamat dan sukses. Saya pikir ini luar biasa bagi kampus kita, terutama dari jurusan dakwah dan komunikasi Islam. Bisa ada sebuah
studio seperti ini untuk kita seperti yang sampaikan tadi, bagaimana kita belajar dan untuk berbicara. Iya. Karena itu dalam literasi itu ada berbicara, menulis, itulah dua itu yang harus kita lakukan di kampus. Dan kami hadir di sini yang pertama adalah sebagai wakil bidang akademik dan kelembagaan saya sendiri, juga sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 ini. Juga di samping kami, juga ini sebagai Kabak Awaka, juga sebagai Sekretaris Umum, ya, Sekjen Jenderal. Nah, kandidat doktor juga nih Pak Doktor Pak Kadri MM. Amin. Jadi memang dalam sebuah tagline yang dilakukan oleh perguruan tinggi nasional itu kita ada 58 perguruan tinggi yang negeri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah STAN Gunung Labu. Insya Allah dengan doa kita bersama dari Sivitas Akademika Kampus juga masyarakat Aceh, mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi perubahan kampus kita menjadi Labu seperti itu. Ya Allah, amin. Jadi ada 5 stand Labu, ada 5 stand di Indonesia ini dalam mengajukan perubahan bentuk. Jadi salah satu adalah di Barat Selatan stand Labu. Jadi kalau dari kampus dari perguruan tinggi agama Islam itu ada tagline-nya adalah It is my dream Indonesian. Jadi adalah untuk apa masuk ke kampus perguruan tinggi seperti itu. Nah, ini adalah sebuah tagline yang dilakukan oleh Menteri Agama pada awal Februari kemarin. Bagaimana kita masyarakat, terutama orang tua itu untuk masuk atau memberikan kuliah anaknya kepada perguruan tinggi Islam. Jadi kalau di Barat Selatan itu salah satunya yang negeri adalah Stand Gunung Labu. Jadi di sini ada hampir 15 perguruan tinggi. Jadi kalau di Barat Selatan ada 2 perguruan tinggi. Yang pertama ada Universitas Teguh Umar, ada Stand Gunung Labu. Inilah sampai kami pikir. Ini artinya kampus kita satu-satunya yang negeri, Pak ya? Kampus yang Islam negeri, Pak. Yang negeri yang perguruan tinggi Islam. Jadi kalau perguruan tinggi umum juga diutus seperti itu. Jadi 2 ini adalah sebuah yang negeri, yang perguruan tinggi negeri di Barat Selatan. Jadi kalau memang nanti Stand Labuh ini menuju perguruan tinggi menjadi perubahan, menjadi IAIN, maka kita akan bersanding dengan Universitas Teguh Umar. Ya. Jadi tidak lagi dan main sekolah, di sekolah. Kalau sekolah, ya, jadi sekolah tinggi. Jadi ada perubahan namanya institut. Ini salah satu lagi selain itu adalah universitas. Sebagai masyarakat untuk masuk ke kampus kita ini ada beberapa keunggulan, ya. Yang pertama kita kan ada prodi yang memang saya pikir ini adalah untuk menyahuti masyarakat di Barat Selatan. Yang pertama adalah prodi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Ya, ini saya pikir anak-anak mahasiswa nanti masuk di prodi pendidikan bahasa Inggris adalah bagaimana mereka bisa berbahasa. Ya, bisa berbahasa communication dengan orang-orang Inggris yang masuk barat, ya, atau orang-orang luar negeri. Apalagi kita di sini ada orang Cina, ya, Tiongkok kan, ada orang barat, Oke, kan, Pak, ada jadi, perusahaan di sana. Ya, artinya Bapak ingin mempersampaikan bahwa prodi-prodi yang ada di baik nanti akan menjadi IAIN ataupun sekarang yang masih STAN itu akan menjawab tantangan yang dihadapi khususnya masyarakat Aceh Barat, begitu Pak ya? Betul. Apakah kira-kira bisa mungkin Bapak sampaikan sekarang kan daya tarik dari masyarakat kita untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi ini kalau kita katakan mungkin minatnya kurang, Pak. Mengapa? Karena itu bisa dilihat dari minimnya para pendaftar khususnya di perguruan tinggi agama Islam misalnya. Sampai ada Bapak sampaikan tadi ada tagline bahwa it's my dream segala macam. Apakah apakah ada misalnya nanti mungkin bisa Pak Kadri juga Pak Kampak sampaikan juga apa strateginya Pak untuk bisa menjadi karena daya saingnya tinggi sekali Pak ya di tingkat pendidikan tinggi ini Pak. Mungkin bisa Pak sampaikan misalnya keunggulannya apa, strateginya apa, maksudnya strategi dari cara merekrut mereka atau membujuk calon mahasiswa ini untuk jangan supaya mereka juga ingin punya keinginan motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi, tidak berhenti di tingkat atas saja, sekolah lanjut tingkat atas saja. Memang kita lihat dalam tahun 2022 ini tidak turun minatnya, bertambah ya seperti itu. Cuma kan ada proses ini. Apalagi kita di sini kan ada 3 jalur penerimaan mahasiswa baru tahun 2022.
Jadi kita dengan perguruan tinggi lain seperti itu kan tidak bersaing, namanya bersanding. Bersanding, oke Pak, ya benar. Karena berbeda programnya, berbeda profesinya. Kalau mereka Saling melengkapi Pak ya maksudnya. Mereka profesinya adalah kepada pertanian dan perikanan, kita kan pendidikan agama seperti bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Satu lagi adalah di prodi kita adalah perbankan syariah. Jadi kenapa kita lakukan di sini ada perbankan syariah itu adalah menjawab seperti kanun 2018 itu. Adalah di Aceh itu semua lembaga keuangan harus syariah kan seperti itu. Berarti kampus kita ini tidak tertinggal. Salah satu prodinya tidak ada di sini. Berarti punya kontribusi untuk mengisi kosongan di bidang perbankan ya Pak ya. Karena mahasiswa sekarang kemarin setelah mereka lulus langsung mereka bisa bisa membuat permohonan kerja adalah diterima di perbankan ya, di pengadilan syariah, kan semua ada syariah. Itu saya pikir itu menjawab yang disampaikan oleh. Baik Pak. Jadi untuk sampai pada target itu tentu ada sistem manajerial yang itu ditopang oleh sistem manajerial yang ditopang oleh SDM ya Pak ya. Dalam hal ini misalnya ada tata kelola yang baik segala macam. Bagaimana Pak bisa Pak menggambarkan sedikit bagaimana apa yang terjadi di kampus kita dan apa upaya untuk menyukseskan target yang telah disampaikan oleh Pak Waket tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fat. Ya. Saya panggil Mas Fat Nur. Kenapa jadi Mas ini? Oke, biar lebih akrab gitu. Oh iya. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya menyambung dari kisah ya, dari cerita Pak Waket tadi, bahwasanya memang yang harus kita garis bawahi sekarang adalah Stein di Gunung Labu merupakan kampus baru, itu yang harus digarisbawahi. Ya. Digarisbawahi. Otomatis dengan kampus baru itu ada semangat baru ya? Ada semangat baru memang. Cuma memang di kampus baru itu juga terdapat hal-hal yang baru dimulai. Ya. Kalau di kampus kita ini memang semua kita harus memang lagi berbenah, berbenah untuk mencapai memang satu perguruan tinggi yang memang representatif. Dari segi fasilitas mungkin ya sebagaimana kita tahu kemarin kan kita baru bisa pindah ke sini di tahun 2019 mungkin dengan berbagai kondisi. Kebetulan juga ada wabah Covid kemarin membuat kita juga harus tidak di sini dan harus mengungsi istilahnya. Jadi itu yang kami tekankan bahwasanya kita masih berada di level berbenah ya, masih berbenah. Namun hal itu tidak membuat kita untuk merasa puas dengan kondisi yang ada. Jadi sementara sekarang kita sudah baru punya 2 gedung yang representatif ya. Dan di 2023 mungkin kita akan punya 2 gedung lagi kalau tidak ada, mungkin mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Kita lagi mengupayakan dan mungkin ada jalan keluarnya dan mungkin akan terwujud impian kita. Misalnya di tahun 2003 ini kita akan mendapatkan 2 gedung. Untuk apa gedungnya Pak? Ya, rencana peruntukannya adalah karena memang sekarang syariah sudah ada dan tarbiyah sudah ada, yang belum ada dakwah. Itu kita akan menentukan satu gedung untuk dakwah dan 1 gedung lagi itu kita beri nama, rencanakan kemarin adalah gedung pendidikan terintegrasi. Nah, gedung pendidikan terintegrasi ini adalah merupakan gedung pendidikan tempat wadah seluruh sivitas akademika yang berada di Stein untuk ajang merealisasikan kadang-kadang banyak teori yang di dalam proses kuliah ya, seperti misalnya untuk mahasiswa itu nanti karena gedungnya itu nanti berupa terintegrasinya beberapa laboratorium misal. Di situ ada laboratorium komputer, ada mungkin podcast ini juga akan pindah ke sana. Ada laboratorium untuk dakwah, radio, kita prediksi kita apakan, dan satu lagi pusat informasi terintegrasi terpadu. Jadi kalau bisa kita beri namanya gedung ICT, nanti ada gedung ICT juga akan nempel di situ. Jadi ini merupakan wadah misalnya ketika mahasiswa mungkin yang ada mesti kemampuan di bidang seni, kita buat studio, yang kemampuan di bidang nanti teknik penyiaran segala macam kita siapkan di podcast. Itu saya rasa 2003 insya Allah itu bisa terwujud.
dengan apa namanya adanya sarana ini, gedung-gedung ini, kita melihat memang arahnya mendukung dari apa namanya yang Pak Wakil sampaikan tadi itu Pak ya. Apa memang sudah apa namanya dengan prodi-prodi yang sudah ada tadi Pak? Kita ambil contoh misalnya perbankan syariah, apa itu sudah ada semacam perencanaan jangka panjangnya Pak untuk menjadikan lebih nyata lagi, artinya kalau memang sudah ada laboratorium untuk perbankannya, bagaimana itu Pak, bisa Pak sampaikan? Memang apa yang disampaikan oleh Pak, Nanti khawatir lagi Pak sudah ada sarananya, nanti prodi-prodinya nggak siap. Misalnya nggak tahu pakai labnya atau gimana Pak kan? Kita nggak siap. Yang disampaikan oleh Pak Kabar tadi, karena kita kan SDM sudah ada. Iya, SDM sudah ada. Secara apa namanya itu pegawai IT apa namanya tenaga IT sudah ada kita karena sudah diterima kemarin tahun 2020 ya Pak Kabar ya, sudah ada tim IT. Kemudian kita juga ada apa namanya SDM yang sudah mumpuni ya, kita sudah bisa kita apa namanya prodi-prodi yang Bung Fat katakan tadi ya, gitu. Ini sudah Bung tadi Mas. Apalagi gini, ini kan setelah ada gedung yang sampai oleh Pak Kabak di 2023 itu kan tidak cukup dengan prodi itu saja. Bahkan kita sudah merencanakan, sudah menambah prodi Pak. Apa namanya masa plan yang sudah dilakukan oleh Ibu Ketua bahwa 2023 kita ada yang pertama adalah membuka S2 dan juga nanti ada manajemen apa namanya akuntansi ya gitu. Karena ini membutuhkan dari calon-calon mahasiswa dari SMA seperti itu. Ini adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak tadi. Jadi Bung Pak juga saya harus sampaikan bahwa hari ini kita kan mahasiswa kan ada 3 jalur tadi. Yang pertama adalah jalur SPAN itu seleksi ala akademiknya. Itu sudah ada mahasiswa kita 101 orang. Oh, 101 orang. Nah, gitu. Kemudian hari ini juga ada namanya jalur ujian masuk perguruan tinggi agama Islam negeri. UMBTIKIN Pak ya? Ya, UMBTIKIN itu kita ada yang tes di kampus kita ada 210 calon mahasiswa. Mudah-mudahan bisa lulus semua di kampus kita. Amin. Yang ketiga adalah nanti mulai 10 Juni sampai 30 Juli adalah penerimaan jalur mandiri. Ya, jalur mandiri ini adalah yang dilakukan di kampus itu sendiri. Ya, kalau UM dan SPAN secara nasional, kita mengikuti secara nasional itu adalah sama dengan 58 perguruan tinggi lainnya. Jadi kita bersaing di sana. Jadi tidak cilat-cilat lah kampus kita. Iya, memang tidak cilat-cilat. Sudah negeri apa yang cilat-cilat lagi Pak. Apalagi hari ini dengan kerjasama dengan pimpinan Ibu Dr. Yatila, kita tahun 2021 sudah terakrasi baik sekali. Itu benar, betul. Kita itu bersanding dengan UTU juga baik sekali. Betul. UIN juga baik sekali, belum unggul. Yang ada unggul satu-satunya adalah Unsia. USK sekarang kan, siapa lah. Itu artinya bersanding dengan UTU standarnya. Ya, jadi apa yang disampaikan Bung Pak tadi tidak sia-sia, gedungnya sudah ada, body SDM sudah ada, prodi yang kita harus kita tingkatkan ya. Kita tambah lagi prodi untuk apa namanya menyahuti perkembangan hari ini saya pikir. Ini Bung Pak ya. Kalau apa namanya memang ada laboratorium seperti itu. Tadi memang arah dari Pak Wakil adalah lapangan pekerjaan misalnya terbuka lapangan pekerjaan di mana mereka mahasiswa ini mampu bersanding dan juga bersaing Pak sebenarnya. Kalau sudah keluar dari kampus itu kan bersaing di tempat-tempat kerja yang itu juga terbatas. Jadi kalau misalnya Pak Kabak sudah sampaikan tadi sudah ada laboratorium, sudah ada sarana yang membuat apa namanya tadi cita-cita kita menjadi lebih nyata, itu kan artinya apa namanya menjadi keunggulan ya Pak ya. Kita harapkan ini mungkin itu dia. Jadi begini, sebelum kita menghasilkan, kalau kita bercita-cita untuk menghasilkan alumni yang memang siap kerja, jadi secara teori kita tidak mendukung dengan sarana-prasarana yang ada. Saya pikir itu masih di taraf mimpi lah saya anggap gitu. Cuma ini pembangunan gedung laboratorium mengapa kita anggap paling penting? Itu karena memang gini, seperti perbankan syariah. Nanti di gedung laboratoriumnya kita ada perbankan apa namanya Bank Mini namanya, Bank Mini. Nah, di situ mahasiswa yang masih dalam proses kuliah, masih menjalani sivitas proses akademiknya dalam proses pembelajarannya itu sambil bisa mempraktekkan nanti bagaimana sih sebenarnya Bank Mini itu kan praktek perbankan di luar sana tapi kita buat dalam skala kecil. Betul. Nah,
ketika yang kita harapkan adalah dari situ ketika Kompetensi pastinya. Iya, Mereka kompetensi. kompeten. Karena memang itulah sekarang mengapa ada juga hasil survei sebagian mengatakan maksudnya mengapa perguruan tinggi sekarang kurang diminati karena sekarang memang dilebihkan pada skill. Betul. Kita kan tidak kita pungkiri di perguruan tinggi itu yang memang Teori ya? teori yang terlalu Benar. banyak. Makanya kita berlomba-lomba selain juga sarana prasarana juga menyiapkan sarana untuk melatih skill daripada mahasiswa itu sendiri. Ya. Salah satunya seperti tadi. Jadi ketika mahasiswa sudah berusaha mempraktekkan, sudah belajar tata cara bagaimana sistem kerja bank, bagaimana sistem cara marketing di bank sendiri. Jadi pas nanti alumni Masuk ke dunia kerja. masuk ke dunia kerja, beliau sudah tidak itulah tidak namanya. kagok lagi, Pak ya? Kita menyiapkan Ya. alumni yang siap untuk bekerja. Itu Ya, maksud saya. dunia kerja. Samping itu juga seperti lagi sebagai lab bahasa misalnya. Jadi kita ada program ada terdiri bahasa Inggris, bahasa Ya. Arab, bahasa Inggris. Jadi di mana cara untuk mempraktikkan kita siapkan satu gedung yang namanya yang khusus untuk bahasa. Namanya lab bahasa mungkin di situ nanti akan berusaha praktek mahasiswanya. Nah, jadi saya pikir kalau memang kita bercita-cita ingin melahirkan alumni yang siap untuk bekerja di dunia kerja sana, ya kita siapkan di tenaga skillnya di Baik. sini. Berarti ini menjadi daya tawar sendiri Pak ya? Ya inilah yang kita Persiapan. cuma ya seperti saya bilang tadi kita kan baru memulai dalam berbenah. Tidak serta-merta, tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi alhamdulillah baru memulai langsung baik sekali Pak ya akreditasinya. Oh ya, alhamdulillah itulah. Makanya mungkin ketulusan keinginan kita untuk berbenah dan kebersamaan kita semua dalam segala sisi saya pikir ini bisa menopang dengan beberapa kekurangan mungkin di fasilitas mungkin di kampus kita mungkin. Ya, Jadi memang mungkin pasti bisa- ada kurang lebihnya Pak. Jelas. Tapi begini Pak, yang jadi titik beratnya bahwa tadi akreditasi baik sekali itu menjadi sebuah keunggulan Ya. bagi kampus kita ini. Tentu itu menjadi nilai plus Pak jika dibandingkan kampus-kampus Bisa lain. bersanding dengan perguruan tinggi. Sudah negeri baik sekali lagi itu Pak kan. Dan saya yakin tadi juga berkaitan dengan tadi ada apa namanya perekrutan atau penerimaan mahasiswa baru. Saya pikir belum ditutup Pak ya sampai hari ini masih. Belum sampai 30 Juli. Oh 30 Juli itu. Apa kira-kira Pak? Maksudnya dengan keunggulan kita segala macam tadi ini apa memang dari Bapak selaku ketua panitia PMB ini apa kira-kira upaya dari yang dengan waktu Iya. yang tersisa ini dengan keadaan yang ada apa yang Memang, bisa Bapak sampaikan mungkin? Kita sudah melakukan beberapa trik atau tahap untuk mencapai mahasiswa itu bisa masuk ke kampus kita. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi. Iya, Sosialisasi sampai ke ke Singkil, ke Kabupaten Singkil, Subur Salam dan ke Semelu seperti itu. Jadi kita sudah kirim ke sana. Bahkan kita juga tahun ini melakukan dengan ada namanya seminar ya, atau namanya workshop lah. Jadi kepala-kepala sekolah kita panggil, kemudian baik dari SMA maupun dari MA. Jadi di sana kita buat workshop, kemudian kita sampaikan apa keunggulan-unggulan kampus dan Oh iya, jangan sampai mereka tidak tahu Pak ya. Kalau tidak tahu kan tadi kan akreditasi baik sekali. Karena kan ada di masyarakat kan kapan STAN itu sudah negeri, di mana kampusnya. Mereka tidak tahu seperti itu. Tapi setelah ada seminar atau workshop seperti itu, kita hadirkan kepala sekolah, kepala madrasah, mereka sudah tahu ada di kampus kita adalah berdekatan bersebelahan dengan kampus itu dengan lahan 50 hektar luar biasa. tadi Bapak sebutkan beberapa daerah seperti Simelu, Singkil itu artinya memang fokusnya di bagian barat Aceh saja Pak ya. Juga di Banda Aceh juga ada kita lakukan, tapi kan di sana kan bersanding dengan kampus-kampus besar seperti itu. Oh, iya. Tapi kan ada masalah. Dari kalau dari kaki Gunung Gurute lah seperti ke sini kan ada yang masuk ke kita. Bahkan ada dari Aceh Tengah yang masuk ke mahasiswanya, calon mahasiswa ada masuk ke kampus. Sebenarnya hadiran kampus kita Dari ini- Sumatera juga ada masuk. Sumatera Kemarin, Utara? Sumatera Utara karena kemarin kan kita kan ada namanya beasiswa. Iya. Nah ini Bung Pak, kita Oh, iya, beasiswa, yang kedua adalah keunggulan kita kan ada beasiswa. Jadi 2 tahun ini kita ada 225 calon beasiswa KIP seperti hari ini kan KIP kuliah. untuk tahun ini Pak. Tahun ini 125 orang. 125 orang. Ya. Jadi tahun kemarin ada 100, tadi ada 225 calon mahasiswa KIP beasiswa seperti itu. Itu adalah salah satu kita untuk mempromosikan bahwa kita kalau anak-anak yang tidak mampu bisa kuliah di kampus kita seperti itu. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi melalui seperti ini. Ini podcast ini salah satu untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat atau calon mahasiswa sampai tanggal 30 Juli 2022 itu Bung ya. Iya. Tadi sangat Pak ya, sangat relevan sekali ketika Bapak sampaikan adanya beasiswa segala macam karena kehadiran kita di daerah ini
mau tidak mau kita harus sampaikan bahwa Aceh Barat ini juga bukan pusat dari Aceh ya Pak ya. Kita berada di daerah, berada di pinggiran, barat selatan, di pinggiran Barsela, Barsela, barat selatan Aceh. Sedikit terkait itu juga, makanya saya bilang gini, mungkin menyambung dari arahan Pak Wakil tadi. Misalnya gini, untuk barat selatan ini kan kita dua yang negeri ya, sifat negeri. Yang satu di Pusat Tengku Umar, yang satu lagi adalah Stein Teguh Ludwig Melabu. Cuma gini, kalau memang kalau kita mau jujur lah istilahnya, memang beberapa kondisi yang memang seperti dari sisi geografis ya, kita sangat tidak terlalu jauh dari Banda Aceh. Yang Banda Aceh itu pusat ibu kota, pusat provinsi. Juga Sumatera Utara. Cuma hanya mungkin 3 jam setengah sudah sampai ke Banda Aceh, di mana Banda Aceh itu terdiri dari mungkin puluhan tinggi yang sudah memang berpengalaman, saya pikir berpengalaman dan sudah lama dan sudah sangat representatif dari segi baik sarana maupun sarananya. Itu daya saing kita di situ akan terserap sedikit. Tapi mungkin begini, mengapa di Barat Selatan ini kita harus masuk ke Stein? Saya pikir ada dua di sini. Kalau kita mungkin kalau kita mau mengejar, kita hidup inilah kembali ke dasar kita hidup ini kan ada unsur dunia dan ada unsur akhirat bagi selaku muslim ya. Unsur dunia akhirat ini mungkin hanya bisa kita dapatkan di Stein, mungkin, dan sebagian besar itu. Jadi di samping kita dapat kuliah di bidang umum bahasa Inggris, kita juga mendapatkan pelajaran-pelajaran keagamaan. Ya kan belajar ada program-program karakter. Ya ada program-program tahsin. Jadi istilahnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang sambil kuliah juga memperlancar, memperbagus tahsin bacaannya, mungkin bisa inilah di Stein ini. Iya, keagamaan artinya. Ya, jadi dapat dua di sini, dapat pembelajaran agamanya ada dan dunianya. Baik. Oke, jadi saya pikir terintegrasi semua Pak ya, integrasi ilmu pengetahuan. Ya, itu yang mau kita tawarkan di situ. Benar. Baik sekali. Mungkin ada sekarang sudah sedikit lagi Pak ini ada kita kaitkan tadi dengan bahwa kampus ini kampus baru, lalu ada beberapa cita-cita keunggulan dan sebagainya. Sudah berapa tahun nih Pak? Sudah mungkin 5 tahun Pak kampus kita ini dari sejak negeri misalnya. 7 tahun. 7 tahun Pak, 7 tahun. Apa mungkin bisa Bapak sampaikan mungkin prestasinya capaian goals yang telah diraih oleh kampus kita misalnya. Beberapa yang Bapak bisa sampaikan misalnya ada. Oke, Bung Fat ya. Apa dari prestasi dari mahasiswanya mungkin atau dari dosennya, dari kampusnya? Memang kalau kita lihat dari prestasi kan ada dua di sini kita. Yang pertama adalah mahasiswa, yang pertama adalah dosen dan mahasiswa seperti itu. Jadi kalau dari dosen kita melihat, alhamdulillah kan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapat tadi, kita kan ada tahun 2019 ada 45 dosen yang masuk yang PNS seperti itu. Kemudian 2021 ya. 21 tambah lagi ada 4, kemudian ada 11 orang. Jadi kalau dari segi dosen ya sudah alhamdulillah kita ada 110 dosen yang sudah yang sudah dosen tetap seperti di kampus kita. Dengan mahasiswa 2000 seperti itu dikurangkan. Yang dosen-dosen ini memang sudah kompeten di bidangnya Pak ya. Kemudian mereka teruji Pak ya. Teruji kan mereka sudah menulis secara nasional maupun secara internasional seperti itu. Seperti Bapak juga sudah keluar Skopus kan seperti ini kan termasuk prestasi dosen. Kemudian juga dosen-dosen kita juga menjadi pemateri lah tingkat nasional. Sekarang ini posisinya Bapak yang sekarang Bapak yang luar biasa saja Bapak hadir sini karena Bapak termasuk dosen yang saya sempat terpikir tadi salah satu keunggulan tadi itu Pak adalah dosen-dosennya itu hampir rata-rata sebagian besar itu dosen muda-muda. Iya, muda-muda energi dan aktif ya. Prestasi luar biasa. Muda, energi kan baik di seminar nasional maupun internasional. Di segi penampilan pun dengan saya sudah tarik juga dengan tentu tanpa mengurangi mereka dosen-dosen yang berpengalaman ya Pak kan? Pak kan? Iya, karena saya lihat juga mungkin Bapak juga menyaksikan langsung bahwa di kampus kita juga ada dosen-dosen. Karena 2021 kita bersaing di ICIS itu internasional kan seperti itu di Mataram di sana kemarin hadir Ibu Ketua di sana dan beliau juga salah satu pemateri yang luar biasa hanya bersanding dengan Pak Dirjen, Pak Direktur seperti itu. Jadi ini adalah sebagai prestasi saya pikir dosennya. Kemudian mahasiswa juga ada prestasi baik secara nasional maupun internasional. Kemarin kan ada
ada kegiatan di luar negeri, di Malaysia kan juga ikut seperti itu. Ini sebuah prestasi yang dilakukan oleh mahasiswa STAN Lampung. Apalagi komunikasi Islam nih, saya pikir. Ya, komunikasi Islam yang sampai saat ini saya pikir yang ada perusahaan-perusahaan, kalau tidak salah kemarin disampaikan kepada kami hampir 20 perusahaan di Barat Selatan ini yang besar kan. Jadi salah satu mahasiswa komunikasi ini sebagai public relation sebagai ini ya Bung Fat, saya pikir yang harus kita sauti yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, kita harus menyiapkan dan harus ada sarana prasarananya sehingga nanti alumni kita ya profesional artinya ya akuntabel istilahnya, acceptable, itu bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha kan seperti itu. Kalau dari kenyataannya hari ini bagaimana? Ini kan yang mungkin ini juga nanti membantu kita mendapatkan jawaban, mungkin dari sobat pembelajar sendiri juga bisa langsung menemukan itu Pak jawabannya. Yang paling dikhawatirkan itu Pak ketika kuliah di perguruan tinggi atau perguruan tinggi Islam misalnya, bisa kerja nggak nanti ujungnya gitu? Kira-kira kita bisa bersaing nggak nanti, atau jangan kampus-kampus perguruan tinggi Islam ini hanya menelurkan pengangguran baru misalnya? Oke, ini kira-kira bagaimana Pak? Bung Fat ini saya sampaikan. Ya. Tahun 2021 kemarin kami rapat dengan Pak Direktur, itu hadir dari Bappenas. Bappenas itu menyampaikan bahwa dari survei dan penelitian mereka bahwa dunia kerja alumni perguruan tinggi Islam yang PTKIN atau PTKIS itu hampir 60% diterima di dunia kerja. Itu survei mereka, survei dari Bappenas, bukan kita yang katakan. Ya. Jadi ini adalah survei yang sebuah kemajuan yang sangat besar. Saya pikir bahkan Pak Menteri Agama sudah memberikan apresiasi bahwa perguruan tinggi Islam itu ya 60% dari bandingkan, bukan kita menginikan sampingkan. Itu bicara fakta, benar. Itu fakta yang dilakukan oleh Bappenas, bukan kita yang melakukan survei dan penelitian seperti itu. Ini faktanya seperti itu. Di kampus kita juga seperti ini. Ya, di kampus STAN maupun UIN, alumni kampus kita itu PTKIN maupun PTKIS itu hampir 75% mereka bisa diterima di dunia kerja ya, di perusahaan maupun di PNS ya. Kemarin di Aceh Barat kan banyak guru-guru SMA, SMP yang alumni kita, bahasa Arab, pendidikan agama Islam ya, manajemen pendidikan Islam. Juga kalau di perbankan, apalagi di perbankan hari ini kan ada lembaga keuangan syariah, harus ada dari alumni standar Lampung seperti itu, Bung Pak. Artinya PTKIN ini sudah punya standar yang membuat menjadikan mahasiswa ini bisa bersaing ya Pak ya. Masalah ketika di lapangan itu bagaimana Pak? Apakah mereka punya skillnya itu sudah cukup atau tidak? Kalau Pak Kardi lihat bagaimana? Jangan-jangan sampai di sana nanti mereka malah buat nyusahin nanti. Karena kan benar. Dalam proses pembelajaran ya saya pikir sudah kita maklumi semua. Memang ada beberapa unsur yang mendukung di samping sarana prasarana, proses pembelajarannya juga tidak kita pungkiri itu tergantung kepada pribadi yang bersangkutan. Yang kita upayakan sekarang adalah bagaimana untuk mencetak, seperti yang tadi, mencetak alumni-alumni yang siap untuk bertempur di dunia nyata. Cuma dalam beberapa kasus itu memang terdapat beberapa alumni yang memang kita lihat sekarang ya, banyak alumni kita yang memang mampu ditampung oleh dunia kerja itu karena kemampuannya ya. Dan ini seperti ini, salah satunya kita buat podcast ini untuk mahasiswa adalah ajang sebagai melatih kreativitasnya. Nah, kita berikan kesempatan kepada semua mahasiswa loh yang memang ada bakat di sini untuk ya segera untuk mendaftarkan dirinya atau untuk bergabung dengan podcast ini atau memberikan apa yang dia punyai. Tapi ada juga tidak tutup kemungkinan ada juga mahasiswa yang berusaha, yang bukan berusaha ya, memang ya udah adem-adem aja, udahlah saya datang kuliah habis pulang. Nah ini yang sebenarnya yang akan bagaimana cara kita pikir ke depannya, yang kita pancing ya untuk kreativitasnya untuk muncul. Satu, yang kedua, bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang ada kreativitas, kita juga di Kementerian Agama punya beberapa ajang. Dan ajangnya ini tidak main-main, kan ajang di tingkat nasional. Ini kan bulan Agustus ya Pak ya, bulan Agustus kita akan kirim utusan dari STAN kita ini sekitar hampir 10 orang di acara Pesona. Itu acara Pesona itu adalah ajang ajang termasuk tingkat nasional, tidak main-main, tingkat nasional. Nah, yang kita persiapkan di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang kalau untuk seperti misalnya untuk mencari
mencari bibit itu yang langsung ya susah ya. Memang mahasiswa sendiri juga harus, maksud saya gini, mahasiswa juga harus punya kreativitas, punya ide untuk menunjukkan kemampuannya loh. Iya. Jangan diam-diam baik kan. Tadi kan, oh saya nanti pasti bisa, pasti nanti akan dicari saya. Karena orang nggak tahu kemampuan kita tuh kalau kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Begitu. Jadi itu memang yang kita support sekarang. Dan dengan sarana segala macam tadi, iya, kampus sudah menstimulus itu Pak ya, agar cuma tinggal juga jangan juga kita begini, mahasiswa itu sendiri juga perlu menampilkan, harus menampilkan kreativitas mereka, harus menghidupkan identitas dirinya sendiri ya kan, biar dilihat sama orang. Memang menarik sekali pembahasan kita ini karena banyak juga yang bilang bahwa kuliah di PTKIN di kampus-kampus keagamaan Islam itu kolot, tertinggal segala macam, tidak bisa bersaing. Itu tidak apalagi mungkin lebih dikhawatirkan lagi itu Pak ya, kalau misalnya di kampus di daerah segala macam, daya saing sangat kompetensinya, kemampuannya itu masih dipertanyakan. Tapi dari pembahasan tadi sepertinya tidak demikian Pak ya. Jadi sudah banyak terjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dan lagi Bumpat kata Bumbut tadi Mas dengan metode yang ada, dengan sistem yang sudah kita bangun dan yang akan kita usahakan, kita tetap menjadi perguruan tinggi yang bermasyarakat saya pikir. Oke, perguruan tinggi yang bermasyarakat Pak. Artinya begini, bisa di survei juga uang kuliah kita tidak benar ya. Kita bukan kita tidak terlalu tinggi maksudnya Pak ya. Bahkan bisa dikatakan yang terendah di perguruan tinggi saya pikir. Oke, menarik ya. Jadi istilahnya begini, di samping kita juga punya misi untuk meningkatkan, mencerdaskan bangsa itu kan juga harus menampung mungkin yang memang yang kalau masyarakat kita yang kita lihat di Barat Selatan yang kita berada di pinggir itu kan rata-rata kan ketika yang kurang mampu ayo kita bantu untuk bisa mengencap pendidikan di STAIN dengan tidak biaya kuliah yang tidak terlalu. Bahkan dengan tadi Pak Muhsin juga tadi katakan ada beasiswa ya Pak ya, itu juga membantu. Jadi dengan kualitas dan standar nasional yang itu bersanding dengan kampus-kampus unggul lainnya, ditambah lagi biaya kuliah yang rendah, yang terjangkau yang bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar, itu akan menjadi keunggulan yang sangat unik ya Pak ya bagi kampus kita. Dan mungkin ini akan menjadi kalau bahasa Pak Kadir tadi perguruan tinggi yang bermasyarakat ya Pak. Mungkin ada closing statement dari Bapak misalnya sebelum kita, karena itu sudah panjang lebar dan saya lihat sudah ada jawabannya lah, sudah terjawab lah mengapa kita harus mengambil kuliah di sini ya Pak. Mungkin bisa Bapak sampaikan closing statement sebelum kita ke Pak Muhsin. Baik. Saya hanya menggarisbawahi lagi tadi yang pertama, bahwasanya memang keinginan kita tinggi itu bagus, bermimpi setinggi-tingginya, kata Pak Dari itu bilang bermimpilah setinggi-tingginya. Yang perlu saya garis bawahi adalah pertama, kita ini masih dalam proses baru dan tetap terus berbenah untuk support sarana-prasarana itu. Kita terus tetap mengupayakan dari pihak Pemda, dari pihak kementerian sendiri, baik ataupun dari pihak luar yang memang ada kompetensi dan ada keinginan untuk membantu perguruan tinggi kita. Dalam proses bebenah itu memang namanya juga bertahap ya. Jadi mungkin kita tidak, kalau bercita-cita untuk sempurna itu mungkin masih lama dan saya pikir tidak ada yang sempurna. Cuma kita akan terus berupaya mencapai ke titik yang bisa memenuhi ya seluruh kebutuhan. Dan tidak ada kata terlambat Pak ya. Tidak ada kata terlambat, kita terus berusaha, kita terus berupaya dengan sarana yang ada, dengan kemampuan yang ada, kita upayakan, kita bangun sekolah tinggi ini, biar nanti dalam prosesnya seperti Pak Wakil bilang akan transformasi KIN itu memang satu langkah awal yang besar saya pikir, transformasi KIN, karena seperti masih dalam promosi kita masih sekolah-sekolah, jadi masyarakat awam juga bilang, sekolah ini berarti bukan tempat kuliah, cuma sekolah bukan. Di kampung kami sekolah. Baik, terima kasih. Kita kalau dari Pak Muhsin sendiri closing statement terkait kampus kita nih Pak, mengapa harus ke kampus ini Pak? Closing dari saya atau sebagai yang terakhirnya bahwa seperti yang saya sampaikan di DO tadi, kenapa kita masuk di perguruan tinggi Islam ini baik negeri maupun swasta adalah this is my dream, this is my passion, itu seperti itu. Jadi kenapa kita masuk kampus ini, kita membawa adalah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti disampaikan oleh Pak Kabak tadi. Benar. Di sini kita bisa belajar perbankan, kita bisa belajar tafsir, itu yang closing saya. Yang kedua adalah kompetensi maupun bersaing kita baik mahasiswa maupun dosen ini kita sudah secara nasional maupun internasional. Jadi tidak diragukan lagi perguruan tinggi Islam
khususnya di STEM lah saya pikir. Apalagi alumni kita di sini ada yang dokter di luar negeri, ya dari Maroko, dari Sudan, dari Inggris maupun dari Amerika. Ya. Jadi tidak dirugikan lagi, kan kita bisa bersanding dengan perguruan tinggi lain yang di samping kita di sini, yang dekat kita maupun di Banda Aceh, maupun di Sumatera seperti itu. Terima kasih, Bung. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sobat pembelajar sekalian, demikian paparan atau diskusi kita tadi di podcast di Runding Podcast. Nah, ini akan menjadi premier konten kita. Jadi sudah tahu jawabannya apa ya? Mengapa harus stand Tengku di Runding Malabuh? Dengan sarana, dengan keunggulan SDM-nya, tata kelolanya, kemudian beasiswanya dan biaya-biaya perkuliahan yang terjangkau, sehingga tadi keluar istilah perguruan tinggi yang bermasyarakat, yang juga Bapak tadi sampaikan yang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya pikir itu akan memberikan cakrawala baru, wawasan baru bagi kita khususnya di Aceh Barat ini untuk memilih kampus STAIN Tengku di Runding Malabuh sebagai tujuan pendidikan tinggi kita. Oke, baik, kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Muhsinuddin, Bapak Kandidat Dr. Muhsinuddin MM dan Bapak Kandidat Dr. Kadri. Mudah-mudahan bisa masuk S3 ke luar negeri. Amin ya Rab. Dan demikian saja hari ini perjumpaan kita di Runding Podcast. We learn, we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.